Bab 527. Apakah dia ada keberanian merebut orang dengan Tuan Muda Ye? Kenapa dia ada di sini? Wajah Audrey terlihat tidak baik, sedangkan ekspresi Yoru juga berbuah setelah melihat orang itu. Kolden Ye. Mengapa dia datang ke sini? Meskipun Kolden yang membantu Audrey menyelesaikan hal tabrakan waktu itu, jadi walau Yoru merasa tampang wanita itu sesuai dengan seleranya, tapi dia tidak bertindak gegabah karena ada Kolden si Raja Neraka yang berekspresi dingin itu. Dia tidak tahu apakah Audrey adalah wanitanya. Tapi dia hari datang kencan buta, jadi ini jelas-jelas menyatakan bahwa mereka seharusnya tidak ada hubungan. Tapi, Kolden sudah muncul. Ada sosok tinggi berdiri dari meja sebelah setelah mereka berdua belum merespon, lalu dia berjalan ke arah mereka dengan tegak, tidak lama. Dia duduk di samping Audrey. Audrey. Apakah Kolden terus duduk di belakangnya? Mengapa dia tidak menyadarinya? Apakah dia terlalu serius saat melihat foto? Setelah berpikir seperti itu, dia merasa ada kemungkinan seperti itu. Setelah Kolden duduk, udara dan suhu di sekelilingnya turun drastis. Aura di tubuhnya sangat kuat, dingin, juga tidak boleh disinggung. Rasa mengerikan dan dingin di antara alisnya menunjukkan rasa menolak bergaul dengan orang. Hanya saja aura tersebut menyelimuti Audrey masuk ke dalam. Kombinasi pria tampan dan wanita cantik selalu menarik perhatian orang, apalagi pria hebat seperti Kolden ini. Yoru tiba-tiba merasa dia adalah orang yang berlebihan di sini. Tapi, pihak laun datang untuk kencan buta, ini jelas-jelas. Yoru mengepalkan tangannya yang di bawah meja, lalu melirik wajah cantik Audrey dengan enggan. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Setelah berpikir seperti itu, Yoru menatap Kolden sampai berkata, "Ceoye, kebetulan sekali." Kebetulan. Kolden menyipitkan matanya, lalu melirik pria itu dengan tatapan tidak sedang, juga mencibir, "Tidak kebetulan, aku sengaja datang ke sini." Yoru. Audrey. Mengapa dia tahu dirinya kencan buta di sini? Bukankah dia telah menghilang dalam beberapa waktu ini? Mengapa dia tiba-tiba muncul lagi? Baru saja muncul sudah mengganggu kencan butanya. Meskipun dia tidak suka dengan kencan buta hari ini, tapi dia tidak ingin Kolden ikut campur dalam hal ini. Apa maksud dari Ceoye ini? Apakah kalian sedang berkencan buta? Tanya Kolden dengan mendadak. Yoru terkejut sejenak, kemudian menganggukkan kepala. Apakah ini tidak cukup jelas? Kolden mendekati Audrey dengan pelan, bahkan dekat sampai bisa merasakan napas satu sama lain. Audrey terkejut, dia sudah mengatakan dengan mempesona sebelum Audrey sempat mengerutkan keningnya, saat di tempat tidur tadi malam. "Kamu mengatakan ada urusan malam ini, apakah hal ini?" Dia baru saja selesai bicara, ekspresi Yoru dan Audrey langsung berubah secara serentak. Audrey menolehkan kepala, dia membelalak matanya dengan tidak menyangka dan menatap Kolden di depannya. Apa yang dikatakan pria brengsek ini? "Nona Han, kamu." Yoru menatap Audrey dengan sesak. Audrey menatap ke bawah, jika Kolden ingin mengganggu, maka dia tidak akan berbuat sesuai kemauannya. Setelah berpikir seperti itu, Audrey mengubah sikap dingin sebelumnya. Dia menyangkal sambil menatap Yoru dengan senyum, "Bukan." Hanya dua kata ini saja, sudah memberi Yoru kekuatan yang tak terbatas. Asalkan dia menyangkalnya, maka menyatakan bahwa Kolden yang suka pada Audrey, dengan begini dia ada kesempatan. Yoru merasakan sangat antusias, lalu berbatuk, "Baiklah, Ceoye. Merusak hubungan orang bukanlah moral baik, berharap Ceoye bisa memaklumi kami." Audrey berdiri, "Tuan Qin, apakah kamu keberatan untuk mengganti tempat dan terus berbincang?" Yoru melihat dia berdiri, dia pun berdiri dengan canggung sambil menganggukkan kepala. "Tentu saja tidak keberatan, Nona Han, putuskan saja." "Baik." Audrey tersenyum, lalu berbalik badan dan hendak pergi. Audrey tiba-tiba merasa ada orang yang memegang pergelangan tangannya,
orang itu adalah Colden dan ekspresinya dingin seperti Raja Neraka. "Kemana kamu pergi?" Suaranya membawa rasa dingin dan memperingatkannya. Yoru melirik Audrey dengan canggung ketika melihat adegan ini. Audrey diam sejenak, lalu mendorong tangan Colden dengan perlahan, juga menatapnya dengan dingin. "Tidak ada hubungannya denganmu." Selesai berbicara, dia berbalik badan dan berjalan keluar dengan Yoru. Setelah keluar dari kedai kopi, Yoru mengeluarkan kunci mobil. "Nona Han, tunggu aku sejenak di sini, aku mengambil mobil dulu." "Baik." Audrey menganggukkan kepala, "Telah merepotkanmu." Yoru merasa hatinya akan meleleh setelah melihat dia tersenyum padanya, meskipun senyumannya tidak tulus, tapi sangat cantik. Yoru mengambil mobil, sedangkan Audrey berjalan ke jalan raya untuk menunggunya. Mobil Bentley perak berhenti di depannya, jendela diturunkan, lalu dapat melihat samping wajah Colden, masuk ke dalam mobil. Katanya dengan dingin. Audrey tidak menghiraukannya, hanya menarik tatapannya seperti tidak melihat orang ini. Emosi Colden yang di antara alis itu ditahan, tapi kedinginan di dalam mata hitamnya tak terbatas. Dia pun memegang erat setir mobil. "Audrey, aku memberimu kesempatan terakhir, naik sendiri." Tidak disangka Audrey bukan hanya mengabaikannya, juga pergi. Kebetulan Audrey melihat Yoru mengendarai mobil ke sini, jadi dia langsung berjalan ke arah mobil Yoru. Mobil Yoru berhenti di depannya, kemudian dia keluar dari mobil dengan sangat sopan dan membuka pintu mobil untuknya. "Nona Han, silakan masuk." "Terima kasih." Audrey baru saja ingin masuk, tiba-tiba ada yang memegang pinggangnya. Detik berikutnya, seluruhnya orang terangkat. "Ah!" Audrey berteriak kaget dan melawan dengan kuat. "Ceoye, apa maksudmu?" Yoru bertanya dengan suara dingin ketika dia melihat Colden menggendong Audrey di pundaknya dengan ekspresi tidak senang. "Hei!" Colden tertawa dingin, lalu rasa dingin di matanya juga muncul. "Kenapa? Apa Tuan Qin ingin merebut orang denganku? Apakah pelajaran waktu itu belum cukup?" Yoru mencibir, "Dia tidak bersedia pergi denganmu. Jika Tuan Qin ada keberanian, kamu bisa merebut orang dariku." Selesai berbicara, Colden langsung mengangkat Audrey pergi. "Colden, lepaskan aku, lepaskan aku." Perut Audrey berada di atas pundak Colden, lalu tulang pria ini sangat keras, jadi membuatnya perutnya sangat sakit. Terlebih lagi posisi terbalik seperti ini membuatnya pusing dan tidak nyaman. Dia merasa bahwa dirinya baru saja meminum beberapa teguk kopi, tapi dia ingin memuntahkannya sekarang. Namun, Audrey dapat mendengar kata kejam Colden terhadap Yoru. Ketika Colden berjalan pergi, Audrey dapat melihat Yoru berdiri diam di sana dengan ekspresi rumit, akhirnya tidak berani maju ke depan. Akhirnya, Audrey dimasukkan Colden ke dalam mobil. Perubahan besar ini membuat kepalanya pusing. Bam! Pintu mobil terkunci, tubuh tinggi Audrey juga menimpa ke atasnya, lalu memegang belakang kepalanya dan menciumnya. Bibir Audrey tercium dan dia merasa semakin pusing. Mungkin tindakannya hari ini telah menyinggungnya, jadi tindakan Colden sangat kasar dan dia langsung menggigit bibir bawahnya sampai luka. Darah menyebar ke antara bibir dan giginya, sedangkan Audrey hanya bisa mengerutkan kening. Tidak lama, dia berhenti dan berkata dengan dingin, "Apa kamu ingin naik ke mobilnya? Jangan memikirkan hal itu selamanya." Bersambung.